everybody, welcome back to my channel Risna TR or Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you a lesson that can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini saya akan membahas tentang materi protista mirip jamur. Ini masih materi kelas 10 semester pertama SMA. So everybody, langsung saja ya kita membahas tentang protista mirip jamur ini. Jadi protista mirip jamur ini itu merupakan protista yang anggota lama dari kingdom fungi atau kingdom semacam jamur-jamuran begitu ya. Kemudian untuk protista mirip jamur ini itu secara klasifikasi umumnya dia dibagi dua ya, yaitu Myxomycotina dan juga ada Oomycotina. Jadi Myxomycotina ini itu sering dikenal dengan jamur lendir namanya, sedangkan Oomycotina ini disebut dengan jamur air seperti itu. Oke, langsung kita lanjut saja. Myxomycotina ini dapat dilihat di sini, contohnya ada Fuligophareus. Jadi Fuligophareus ini mungkin sudah sangat familiar ya bagi Anda sekalian. Ini itu gampang sekali ditemukan di mana-mana everybody. Ini biasanya di salah satu misalnya pohon atau ranting-ranting itu yang lapuk. Biasanya kita akan menemukan Fuligophareus ini di atas permukaan batang atau permukaan ranting-ranting itu. Biasanya kita akan menemukan ini dia tumbuh di atas kulit biasanya, karena emang hidupnya itu epifit di beberapa tumbuhan itu. Jadi mereka akan menempel di atas kulit tumbuhan atau pohon-pohon yang lapuk ini. Jadi dia ini umumnya berwarna kuning. Mereka sangat nyejreng ya. Jadi kalau kita melihat biasanya pada suatu pepohonan yang tumbang atau yang lapuk itu, ini cukup menarik, dan biasanya kalau kita sentuh permukaannya ini, maka ini akan hifa-hifanya ini akan saling berpencar seperti debu seperti itu. Mereka sangat rapuh. Jadi mereka ini juga mudah cepat ya perkembangannya untuk menginfeksi suatu permukaan kayu itu seperti itu. Kemudian contoh berikutnya dapat dilihat di sini, yaitu ada Slimemols. Ini juga semacam jamur-jamuran, tapi mereka ini bukan jamur, mereka ini masuk dalam kelompok protista. Ini juga ditemukan pada kayu-kayu yang lapuk biasanya. Kalau Anda ke hutan terus musim penghujan, biasanya ini gampang ditemukan karena mereka ini biasanya juga tumbuh pada kayu-kayu yang lapuk atau pohon-pohon yang tumbang atau yang lapuk biasanya, yang sudah mulai mati ya, sudah matilah seperti itu istilahnya. Jadi mereka ini berlendir di atasnya ini juga kentara sekali kan kelihatan lendir-lendirnya di atas ini, dan mereka tumbuhnya biasanya berkoloni seperti ini. Namun beberapa ada juga yang tumbuh hanya 1-2, tapi umumnya mereka kan tumbuh berkoloni dan sangat cute dan imut-imut seperti ini pribadi. Oke. Kemudian di sini sifat-sifat yang dimiliki oleh Myxomycotina. Yang pertama itu sifatnya dia heterotrof. Jadi heterotrof di sini itu berkaitan dengan cara ia memperoleh nutrisi atau makanan untuk pertumbuhannya. Jadi heterotrof ini itu organisme atau makhluk hidup yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Jadi karbon yang terdapat di sini di tempat ia tumbuh ini atau di kayu-kayu lapuk ini itu ada sisa-sisa karbon di sini yang dimiliki oleh tumbuhan, tapi karena sudah mati atau sudah lapuk maka dia di sini tetap tersimpan. Makanya karbon ini kemudian oleh mereka ini, oleh Fuligophareus ini dan
smolt ini untuk proses pertumbuhannya dengan cara diekstrak secara seluler oleh mereka ini. Kemudian sifat berikutnya itu ada aseluler. Jadi aseluler ini maksudnya itu berkaitan dengan ia tidak memiliki organ untuk kelangsungan hidupnya seperti itu. Jadi maksudnya aseluler ini dia membutuhkan inang lain untuk menunjang kelangsungan hidupnya seperti itu. Kemudian pigmen kuning, jingga atau warna terang lainnya. Jadi umumnya mereka ini warna-warnanya itu lumayan ngejreng atau cerah seperti yang terlihat di sini, kuning. Juga yang pada Smilemoles ini tuh sudah kuning yang pucat yang sudah bercampur dengan coklat, lebih ke jingga-jinggaan seperti itu. Kemudian ini dapat dilihat ini warnanya ngejreng kuning seperti itu, sehingga cukup menarik kalau kita melihat mereka pada kayu-kayu lapuk atau di hutan seperti itu kalau kita menemukan mereka ini. Kemudian alat geraknya itu berupa pseudopodia atau flagel. Jadi mereka juga ini tuh memiliki pergerakan. Jadi ini biasanya kalau sehari kita menemukan hanya bentuknya sampai di sini, dan besoknya lagi kita melihat mereka sudah berkembang sampai di sini. Jadi mereka juga memiliki alat gerak ya, seperti pseudopodia ini atau flagel ini. Kemudian strukturnya itu vegetatif plasmodium. Maksudnya di sini itu vegetatif plasmodium itu berkaitan dengan struktur perkembangbiakannya, jadi atau daur hidupnya. Jadi mereka juga punya siklus hidupnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah pada daur hidup. Yang ini khusus untuk Puligo varians yang warna kuning ngejreng tadi ya. Ini khusus di sana saja saya menjelaskan. Untuk temannya tadi saya rasa ini udah cukup mewakili. Jadi yang pertama itu biasanya saya menjelaskan mulai dari sini, tapi karena ini dimulai dari sini, yang pertama itu ada di sini feeding plasmodium yang mengandung atau makanan plasmodium makanan yang mengandung di 2N atau diploid ya. Jadi ini itu nukleus atau inti zigot yang diploid itu atau 2N membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma membentuk plasmodium pemakan yang diploid seperti itu. Jadi pemakannya tadi itu dari pemecahan karbon tadi. Jadi zigot tadi ini berasal dari sini, ikut membelah secara mitosis tanpa pembelahan sitoplasmanya ini. Dia membentuklah seperti ini, dia menjadi banyak ya seperti itu. Kemudian si plasmodium ini ketika sudah banyak sekali membelah, dia akan menjadi plasmodium dewasa di sini, sehingga mengalami ini plasmodium matur atau yang dewasa. Di sini terjadi preparing to fruit atau persiapan untuk membentuk tubuh buah seperti itu. Tetapi untuk zigotnya itu masih diploid 2 atau 2N. Jadi plasmodium tubuh buah dewasa membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen yang lebih banyak. Jadi di sini karena perkembangannya sudah banyak, mereka sudah menginvasi hampir sebagian besar dari pelapukan itu, maka mereka membutuhkan lebih banyak makanan, sehingga ekstrak karbon tadi itu semakin banyak juga di sini seperti itu. Kemudian berikutnya itu pada saat kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, misalnya saat kekeringan, plasmodium dewasa itu membentuk sporangium bertangkai. Ini ya, dapat dilihat di sini tangkai-tangkainya. Plasmodium dewasa kemudian memiliki kromosom diploid lagi 2N. Ini 2N. Selanjutnya di dalam sporangium itu ini ada, jadi ini mereka sudah dewasa di sini ya, kemudian mereka membentuk 2N dan ada tonjolan-tonjolan ini disebut dengan sporangium. Jadi ini merupakan sporangium muda. Kemudian di
Dalam sporangium ini terdapat pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid atau N saja di sana, atau 1N. Kemudian spora ini bertahan dari kekeringan, dia mampu bertahan dari kekeringan beberapa spora-spora ini. Seperti itu. Kemudian ini spora-spora yang ini maksudnya mana tadi? Jadi sporangium ini pembelah isi dalamnya seperti ini, mereka membelah secara mitosis tadi. Kemudian mereka ini di dalam bila kondisi lingkungannya membaik, maka spora akan berkecambak membentuk sel aktif yang haploid seperti ini. Seperti lihat ini N. Jadi mereka ini akan memiliki seperti flagel-flagel seperti itu, iya. Bulu-bulu halus di samping, di sekitar tubuhnya. Kemudian di sini dapat dilihat germinating spora. Ini sel-selnya ini aktif, memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel ameboid atau sel berflagel. Jadi mereka ini membentuk lagi sel-sel yang ameboid dan sel berflagel. Jadi di sini dapat dilihat, mana kursor saya ini akan keluar lagi membentuk sel-sel ameboid baru. Di sini dapat dilihat ini ameboid selnya ini mereka akan terpecah-pecah menjadi banyak biasanya. Kemudian di sini juga membentuk berflagel, ini flagel N. Kemudian ketika ini mereka menyatukan akan menjadi 2N di sini nih. Kemudian ini juga 2N. Kemudian selanjutnya ketika mereka membentuk lagi signami ini atau terjadi signami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama atau signami tadi itu menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Jadi mereka kromosomnya akan menjadi 2N seperti itu. Kemudian kromosomnya tadi itu atau nukleus intinya itu zigot yang diploid 2N itu membelah secara mitotis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Kembali lagi ke tadi kan yang ke satu itu, membentuk plasmodium pemakan yang haploid. Kemudian mereka akan membelah lagi menjadi lebih banyak seperti itu, dan kembali lagi seperti ini siklusnya. Dan lebih singkatnya dapat dilihat di sini mana ini tuh semacam penjelasan singkatnya untuk lebih memahami ini, mana spora ini membentuk myxoflagellata, myxoameba, bentuk berinti 2, kemudian bentuk ameba diploid, kemudian bentuklah plasmodium, kemudian tubuh buah dengan sporanya, kemudian ini lagi kembali ke spora seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah lagi ke Oomycota. Oomycota ini sifat-sifat yang dimiliki itu pertama, dia bersifat heterotrof. Ini juga berkaitan dengan cara ia memperoleh makanan, di mana ia mengekstra karbon sendiri untuk digunakan sebagai sumber nutrisi dari substrat itu sendiri. Kemudian umumnya bersifat uniseluler. Kemudian tersusun atas hifa senolitik, dan juga dinding selnya itu tersusun atas selulosa namun tidak berkloroplas. Oke everybody, selanjutnya itu kita akan bahas tentang daur hidup dari smiled moths. So yang pertama smiled moths ini itu dia memiliki dua daur hidup, ada yang reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Tapi sesungguhnya reproduksi aseksual ini tuh lanjutan dari produksi aseksual seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual ini itu bermula dengan adanya zoosporangium. Kemudian yang berbeda pada ujung hifa yang terbentuk
dari benang atau hifa yang membengkak. Jadi ini itu dia terbentuk dari sini. Ini membengkak, kemudian terbentuklah sporanium ini yang N ini. Kemudian di dalam sporanium itu dihasilkan spora yang berflagar yang disebut dengan zoospora. Zoospora yang ini ya menghasilkan zoospora. Kemudian ketika zoospora matang dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru. Kemudian namun jika lingkungan yang tidak memungkinkan, maka zoospora ini tuh kemudian membentuk sista untuk bertahan hidup. Jadi mereka akan membentuk sista seperti ini untuk tetap bertahan hidup. Namun jika lingkungannya bagus, mereka akan membentuk miselium baru di sini hingga membentuk tabung perkecambahan. Kemudian berlanjutlah kembalilah ke jalur semula, ini akan bentuk lagi zoosporangium. Oh iya, jadi zoosporangium ini itu mengandung 2N atau diploid mereka ini juga zoospora juga mengandung diploid. Kemudian sista juga ini sebenarnya mengandung diploid atau 2N. Kemudian kita melangkah ke reproduksi seksualnya. Untuk reproduksi seksual ini itu terjadi pada oogami. Kemudian di mana dalam ooganium ini dibentuk sel telur. Jadi di oogonium ini itu terbentuklah sel telur ini atau nukleus. Kemudian di dalam antridium tidak terbentuk sel sperma, tetapi terdapat bafid inti. Ini intinya ini nukleus sel relur yang mengandung N ini. Kemudian jika antridium bersentuhan atau menempel ooganium akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus oogonium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti ini. Jadi terjadilah fertilisasi ini di pada nomor ke-7 ini sehingga terjadi perpindahan pada ini zigotnya ini, perpindahan pada intinya. Kemudian pertumbuhan oosfer atau sel telur menghasilkan zigot yang punya dinding tebal dan tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin dan kekeringan. Jadi zigot ini itu yang ini tuh mereka sangat kuat pada kondisi yang ekstrim seperti kekeringan. Selanjutnya zigot ini akan berkembang menjadi zoospora. Setelah mengalami fase istirahat, intinya mengalami reduksi dan selanjutnya pertumbuhan menjadi individu baru. Jadi ini intinya mengalami reduksi dan menjadi individu baru, di mana individu baru ini mula-mula berinti 4, bisa dilihat di sini ya intinya. Kemudian berlanjut berinti banyak. Selanjutnya zigot mengalami yang namanya germinasi atau perkecambahan. Untuk terjadinya pembelahan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu baru lainnya. Maka setelah itu zigot ini akan berkembang menjadi zoospora. Setelah mengalami fase istirahat, intinya itu mengalami reduksi dan selanjutnya tumbuh menjadi individu baru, di mana individu baru ini mula-mula berinti 4, tetapi selanjutnya berinti banyak karena terus membelah.
Kemudian zigotnya mengalami germinasi atau perkecambahan untuk terjadinya pembelahan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu baru lainnya, sehingga di sini dapat dilihat lebih banyak lagi individu baru. Dan kemudian siklus kembali lagi seperti semula, di sini menjadi pembelahan meiosis, kemudian bentuklah oogonium, kemudian terdapat nukleus sel selulernya di sini, dan kembali lagi seperti semula. Prosesnya seperti itu daur hidupnya everybody. Oke, so everybody, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi adik-adik ataupun kawan-kawan semua. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan dan beberapa hal yang belum jelas saat saya menjelaskan di sini, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Jika pertanyaan Anda hanya perlu dijawab di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawab di sana. Tetapi jika pertanyaan Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, insya Allah saya akan membuatkan video penjelasannya tersendiri. Okay, everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.